Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nia Kristina Sihite. Jadi di video ini akan membahas tentang pergeseran nilai tradisional atau HAM, di mana khususnya akan membahas tentang konsep child free. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari child free. Child free adalah keputusan sepasang suami istri untuk tidak memiliki anak. Menurut Cornelia dan juga yang lainnya, pada tahun 2022, child free adalah sebuah istilah yang digunakan untuk pasangan suami istri yang tidak ingin memiliki anak selama pernikahan. Keputusan untuk child free merupakan salah satu ideologis barat yang mengalami globalisasi hingga sampai di Indonesia. Nah, apa sih penyebab dari munculnya pandangan tentang child free? Yang pertama itu adalah faktor finansial, di mana biaya untuk mengurus anak sangatlah tinggi. Kemudian, pergaulan yang lebih luas dan terbuka membuat banyak orang terdoktrin dengan berbagai pandangan hidup. Yang ketiga, trauma masa lalu. Yang keempat, dunia yang overpopulasi dan tidak lagi sehat, dan juga memiliki religiusitas yang rendah. Awal mula child free berawal dari gagasan voluntary childlessness, yang berarti tidak memiliki anak secara sukarela. Nah, konsep ini ternyata sudah ada semenjak tahun 1900-an, yang kemudian lebih dikenal lagi pada tahun 1970-an. Nah, pada tahun 1970-an itu alasan orang untuk memilih child free ternyata itu berkaitan dengan stres dan juga beban dalam membesarkan anak di zaman modern. Ini berkaitan dengan alasan mengapa beberapa orang memilih untuk child free yang pada poin pertama tadi. Kemudian adanya tekanan yang sangat tinggi yang dirasakan oleh para ibu. Nah, pada tahun tersebut, gerakan feminisme juga berpengaruh besar karena sudah semakin banyak perempuan yang masuk ke dunia kerja dan peran gender tradisional yang mulai berubah. Yang dulunya wanita hanya tinggal di rumah dan melayani suaminya, ternyata semakin lama, semakin zaman berkembang, wanita juga ikut masuk ke dunia kerja dan kemudian wanita mengalami karirnya sendiri, dan kebanyakan dari mereka memilih untuk memperjuangkan atau mengembangkan karirnya dibandingkan untuk memiliki anak. Nah, didukung juga dengan perkembangan teknologi yang ada semenjak tahun 1960-an yang membantu orang untuk lebih mudah mengatur apakah mereka mau punya anak atau tidak. Nah, selanjutnya pada tahun 1900-an kemudian dibentuk child free movement, yaitu suatu gerakan yang membuka jalan untuk sterilisasi secara sukarela. Sekarang kita akan bahas perkembangan dan perubahan dari konsep child free. Yang pertama, pada tahun 1970-an, di mana pada tahun tersebut adalah awal mula konsep child free mulai banyak didengar oleh banyak orang. Nah, pasangan feminis yaitu Ellen Peck dan William Granzing mendirikan The National Organization for Non-Parents atau disingkat dengan NON, di mana NON ini memiliki fokus untuk menormalisasikan pilihan hidup tanpa anak, bukan karena tidak mampu tetapi karena tidak mau. Yang kedua, pada tahun 1900-an sampai 1990-an. Nah, pada tahun ini konsep child free mulai populer. Konsep child free mulai dibahas melalui film, majalah, dan juga talk show. Nah, terdapat juga feminisme, gelombang kedua yang menyatakan bahwa perempuan berhak memilih jalan hidup tanpa harus menjadi ibu. Yang ketiga, pada tahun 2000-an, konsep child free mulai mendunia. Internet dan juga media sosial yang mulai booming pada saat itu membuat orang-orang lebih mudah mengetahui tentang konsep child free. Bahkan pada era ini terdapat komunitas-komunitas yang mendukung child free melalui berbagai media sosial. Pada tahun 2010-an, ada krisis kelahiran. Banyak negara seperti Korea Selatan, Jepang, Jerman, dan Italia yang mengalami birth rate crisis,
Dimana kalau kita perhatikan, negara-negara yang tadi kita sebut adalah negara-negara maju. Nah, pada tahun ini juga muncul konsep antinatalisme, yaitu pandangan bahwa sebaiknya manusia tidak memperbanyak diri demi mengurangi penderitaan. Konsep ini dipopulerkan oleh beberapa tokoh, yang salah satunya adalah David Benatar. Yang kelima, pada tahun 2020-an adanya normalisasi, di mana ini adalah pada era sekarang. Nah, semakin banyak tokoh publik atau bisa kita bilang influencer yang terbuka dengan pandangan child free, bahkan menerapkannya. Terdapat juga pergeseran nilai bahwa bahagia tidak lagi identik dengan menikah dan punya anak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan, yang pertama, orang tua tidak memiliki tanggung jawab untuk mengasuh dan membimbing anak. Ini tentunya berkaitan dengan finansial dan juga mental dari orang tua. Yang kedua, menekankan laju populasi sehingga dapat mengurangi konsumsi SDA, pencemaran lingkungan, angka pengangguran, dan kepadatan penduduk. Yang ketiga, menurunkan tingkat kemiskinan karena tanggungan dalam suatu rumah lebih sedikit. Yang keempat, menurunkan angka kematian anak di usia dini karena orang tua yang belum siap memiliki anak. Kekurangan yang pertama, tidak mengalami proses menjadi orang tua dan harus mencari jalan lain untuk pendewasaan diri. Yang kedua, dapat menjadi konflik jika tidak komitmen dari awal. Yang ketiga, kehilangan penerus yang dapat berpengaruh pada kualitas ekonomi, produktivitas masyarakat, serta SDA. Yang keempat, kesepian dan lebih rentan untuk bercerai karena banyak pandangan-pandangan, banyak keluarga yang dianggap dapat bertahan itu karena mereka memiliki anak. Untuk artefak, yang pertama dari Indonesia sendiri, ini gemar dibicarakan karena pernyataan dari seorang influencer yang bernama Gita Savitri Devi yang menyatakan bahwa dia dan suaminya itu memutuskan untuk child free atau tidak memiliki anak. Nah, perlu diketahui bahwa ternyata Gita Savitri ini kuliah dan sekarang kerja bersama suaminya itu di Jerman. Jadi dapat dilihat bahwa ada pengaruh barat yang mempengaruhi Gita Savitri dan juga suaminya. Nah, berita ini bahkan telah ditampilkan di media nasional seperti Kompas, Detik, dan CNN Indonesia. Nah, dari luar negeri sendiri sudah banyak artefak yang membahas tentang child free. Contohnya itu buku Selfish, Shallow, and Self-Absorbed tahun 2015 yang membahas tentang alasan mengapa memilih untuk tidak memiliki anak. Selain itu, ada juga serial dokumenter yang berjudul To Kid or Not to Kid. Lalu, apa sih signifikansi konsep child free di Indonesia? Nah, di Indonesia sendiri, pandangan tentang child free masih menjadi topik yang kontroversial. Agama dan kebudayaan yang dipegang oleh orang Indonesia yang sangat kuat adalah alasan mendasarnya. Kebanyakan masyarakat Indonesia memandang bahwa anak adalah tujuan dari pernikahan. Selain itu, ajaran agama yang dianut menekankan bahwa memiliki anak adalah bagian integral dari ibadah, tanggung jawab spiritual, dan sebuah tatanan moral yang harus dijaga. Pandangan tentang child free muncul dari pengaruh budaya barat dan pengaruh dari masyarakat Indonesia yang tinggal di bagian barat. Contohnya bisa kita lihat pada artefak sebelumnya. Nah, ternyata konsep child free ini booming itu pada mulai dari generasi milenial, di mana generasi milenial sendiri telah memiliki perspektif bahwa anak adalah kewajiban dan bukan suatu investasi tua semata. Karena sebelum-sebelumnya, generasi sebelumnya itu memandang bahwa anak ini adalah semacam investasi, karena pada saat mereka memiliki anak, maka mereka akan memperjuangkan
anak tersebut hingga dewasa. Nah, ketika anak ini sudah dewasa, sudah memiliki pekerjaan, maka anak ini otomatis harus kembali mengurus orang tuanya, seperti itu. Nah, sehingga inilah alasan kuat dari generasi milenial untuk memilih hidup tanpa anak. Nah, hal ini juga berlanjut pada perubahan persepsi perempuan yang telah mempertimbangkan untuk memperjuangkan karir. Pihak yang pro terhadap konsep child free menyoroti bahwa keputusan tersebut bukanlah pelanggaran, dan Indonesia sendiri memiliki hukum terhadap kebebasan individu dalam Undang-Undang Dasar 1945. Secara keseluruhan, Indonesia masih menunjukkan sikap kontra terhadap pandangan child free. Hal ini dikarenakan kuatnya pengaruh nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Ajaran Kristen, Katolik, dan Islam jelas menolak hal tersebut. Di sisi lain, sebagian kecil orang Indonesia sudah mulai menerima pandangan tersebut dengan alasan karir, finansial, dan kebebasan individu. Namun, karena orang yang menerima pandangan ini masih sedikit, sehingga belum dapat menggeser nilai-nilai tradisional yang menjadikan anak sebagai bagian penting dalam kehidupan berkeluarga di Indonesia. Sebagai orang Kristen, tentunya kita harus mengikuti apa yang Alkitab ajarkan. Jadi apa sih yang Alkitab katakan tentang konsep child free? Jadi, beranak cucu adalah mandat yang telah Allah perintahkan bagi kita. Ini terdapat pada Kejadian 1 ayat 28. Ini berarti setiap orang Kristen itu pada hakikatnya harus memiliki anak. Nah, namun terdapat orang Kristen yang diperbolehkan untuk tidak menikah, yang berarti tidak memiliki anak. Ini terdapat pada Matius 19 ayat 12. Jadi, jika alasan orang Kristen adalah alasan keegoisan, trauma, fobia, atau penolakan tanggung jawab, maka hal tersebut sama saja dengan melanggar perintah Allah. Sebagai kesimpulan, child free adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki anak yang mulai berkembang sejak 1970-an. Adanya teknologi yang mendukung supaya dapat tidak memiliki anak membuat semakin banyak orang barat yang mengikuti pandangan child free yang pada akhirnya menyebar juga di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri mulai populer di generasi milenial, namun banyak masyarakat Indonesia yang kontra karena alasan agama dan kebudayaan yang kuat. Nah, sebagai orang Kristen tentu menjadi perintah untuk kita memiliki anak. Namun, terdapat beberapa yang diperbolehkan dengan alasan tertentu. Maka dari itu, kita sebagai orang Kristen yang memilih untuk tidak memiliki anak karena alasan untuk memuliakan Allah harus sungguh-sungguh memikirkan apakah itu sungguh-sungguh sudah sesuai dengan firman Tuhan dan memiliki komitmen untuk setia melakukannya. Sekian video yang saya buat tentang pergeseran nilai tradisional child free. Semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.